Shalom keluargaku, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam Morning Blessing. Sungguh suatu kemurahan Tuhan kalau setiap hari kita dapat merenungkan kebenarannya dan kita boleh belajar untuk mengenal kasih karunia-Nya yang sungguh besar di dalam kehidupan kita. Keluargaku, di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, ayat yang sangat terkenal sekali, dan ayat ini juga menjadi salah satu ayat yang kita bahas di dalam khotbah ibadah raya hari Minggu kemarin. Ya, kita berbicara tentang Christ the Savior atau Kristus sebagai penyelamat kita, sebagai juru selamat kita. Nah, di ayat ini diawali dengan satu kalimat yang sangat powerful, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Sang Putra supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dari ayat ini ada satu penekanan yang harus selalu kita ingat dalam sepanjang perjalanan iman kita, yaitu bahwa yang menjadi landasan kita hidup itu adalah Allah mengasihi kita. Itu yang membuat kita hidup. Kalau ada orang bertanya, apa yang membuat engkau punya pengharapan akan hari esok yang lebih baik? Apa yang membuat engkau berani untuk berharap akan hari esok yang lebih baik dari hari ini? Mungkin semua alasan yang ada di dalam list kita sudah habis, tapi ada satu alasan yang pasti dan tidak akan pernah berganti, tidak akan pernah terpengaruh oleh keadaan di sekeliling kita. Itulah kasih Allah. Ya, kasih Allah menjadi landasan yang paling kuat bagi kita, menjadi landasan yang utama bagi kita untuk kita bisa melihat hari esok lebih baik dari hari ini. Bahkan kasih Allah bukan hanya membuat kita berani berharap untuk hari esok yang ada di dalam dunia ini, tapi kasih Allah juga memberikan kita pengharapan untuk hari esok di dalam kekekalan. Karena keselamatan itu bukan berbicara hanya tentang apa yang sekarang di dalam dunia kita nikmati. Ada orang kan yang berpikir, wah, keselamatan itu nanti waktu kita mati, ya, kita selamat, tidak jadi masuk neraka. Tapi buat kita orang percaya, keselamatan itu bukan nanti, keselamatan itu sekarang. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tinggal di dalam keselamatan. Apa itu keselamatan? Kita diubahkan semakin hari semakin serupa dengan Dia, dan kita semakin mengenal kasih-Nya, kita semakin mengenal Bapa, sehingga bagian demi bagian dalam hidup kita mulai diubahkan. Kita yang dulunya mungkin menyerahkan tangan kita kepada kejahatan, menyerahkan mata kita, mulut kita, telinga kita, hati kita kepada kejahatan, kita diubahkan, dan satu bagian kepada bagian yang lain, kita mulai mengalami keselamatan itu. Sampai kapan? Sampai Kristus datang pada kali yang kedua dan kita disempurnakan melalui kedatangannya. Keluargaku, biarlah ini menjadi satu kekuatan bagi setiap kita. Mungkin hari ini kita sedang ada di tengah-tengah situasi yang sangat berat. Kita mungkin berhadapan dengan kenyataan yang pahit di dalam kehidupan kita hari ini, dan sepertinya sudah tidak ada harapan untuk hari esok. Tapi waktu kita mengingat Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah sehingga Ia mengaruniakan Sang Putra. Coba renungkan ini. Betapa seberapa besar kasih Allah bagi kita sampai Dia mau memberikan Sang Putra, yaitu Yesus Kristus, bagi setiap kita. Bukankah kasih itu sangat powerful? Bukankah kasih itu sangat luar biasa? Kasih yang menerima kita apa adanya, kasih yang tidak akan pernah bisa berubah karena keadaan yang ada di sekeliling kita. Jadi keadaan kita bisa berubah, kesetiaan kita kepada Tuhan mungkin bisa berubah karena kita manusia. Seringkali kita gampang percaya, ada musim-musim di mana kita malas banget berdoa, ada musim-musim hidup kita di mana kita kayaknya sulit banget untuk bisa percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tapi di musim-musim seperti itu pun kasih-Nya tidak berubah. Dia tetap memberikan kesempatan bagi kita. Dia selalu menjadi penolong yang setia bagi kita. Saya mau kasih tahu satu hal buat kita. Kadangkala iblis mengintimidasi. Ya, ketika kita ada di musim-musim yang berat dalam hidup ini, iblis mulai mengintimidasi kita. Ya, dia berkata bahwa sudahlah, pergi saja dari Tuhan, tinggalkan saja Tuhan, ganti saja Tuhanmu dengan Tuhan yang lain. Karena Tuhan yang lain sepertinya lebih gampang memberi pertolongan, lebih mudah, ya. Tapi saya mau kasih tahu kita semua itu adalah tipuan dari si jahat yang ingin membuat kita percaya
bahwa Allah tidak mengasihi kita, bahwa ada yang lain yang lebih mengasihi kita daripada Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin ingatkan kita, tidak ada pribadi lain yang mengasihi saya dan saudara seperti Tuhan mengasihi saya dan saudara. Tidak ada. Tidak ada pribadi lain yang mencintai kita seperti Dia mencintai kita. Tidak ada pribadi lain yang sabar terhadap kita lebih daripada Tuhan sabar kepada kita. Dialah satu-satunya dan tidak ada yang dapat menandingi kasih-Nya. Hari ini, mari lihat betapa Allah mengasihi engkau, betapa Allah cinta kepada engkau. Kapan mungkin kita bisa ambil waktu untuk berdiri di depan cermin dan berkata kepada diri kita, tanya kabar kepada diri kita sendiri, kamu apa kabar gitu ya? Apakah kamu merasa cukup dikasihi? Kalau tidak, ingatkan dirimu sendiri bahwa ada satu pribadi yang sangat mengasihi engkau, yang sangat sabar terhadap kelemahanmu, namanya Yesus. Dia mati di kayu salib supaya engkau bisa menikmati kebersamaan yang kekal bersama dengan Dia. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, kami bersyukur kami boleh sekali lagi menikmati kebenaran firman-Mu. Hari ini kami belajar bahwa kami sungguh sangat dikasihi, kami sungguh sangat dicintai. Biarlah hari ini kami mengerti Tuhan, kami diingatkan lagi bahwa tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih-Mu bagi kami. Tidak ada cinta yang lebih besar selain cinta-Mu bagi kami. Dan kami tahu semua itu cukup Tuhan, untuk membuat kami berpengharapan bukan hanya untuk hari esok yang lebih baik selama kami di dunia, tapi untuk hari esok yang penuh dengan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Engkau di sorga. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat menikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.